Di pinggir sebuah desa terdapat batang pohon mangga yang sangat tinggi dan besar. Tidak jauh dari pohon mangga itu terlihat Zimbo sedang asik berlarian bermain sendirian menyusuri pematang sawah. Karena teriknya cuaca, lalu Zimbo pun akhirnya beristirahat sejenak di bawah batang pohon mangga itu. Tiba-tiba matanya tertuju kepada satu buah mangga yang kelihatannya sudah masak. Zimbo pun berniat untuk memetik buah tersebut dan ia lalu kemudian memanjat batang pohon mangga yang tinggi dan besar itu. Sesampainya di atas, sesaat sebelum Zimbo ingin memetik buah itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara sepasang muda-mudi yang sedang asik tertawa dan bercanda bersama. Suara ini semakin lama semakin mendekat ke arah Zimbo. Di tengah ketakutannya, akhirnya Zimbo memutuskan untuk bersembunyi di balik kerimbunan daun pohon mangga itu. Ia takut kalau seandainya yang datang nanti adalah pemilik dari batang pohon mangga yang sedang ia panjat. Tidak berapa lama setelah itu, benar saja, ternyata muncul sepasang muda-mudi yang semakin lama semakin mendekat ke arah Zimbo. Mereka kelihatannya adalah seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Mereka terus saja tertawa bercanda gurau bersama. Tidak berapa lama kemudian, entah siapa yang memulai, tiba-tiba mereka pun melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh sepasang kekasih. Melihat hal itu, Zimbo pun hanya bisa menahan napas sambil memperhatikan detail demi detail setiap kejadian. Tidak berapa lama kemudian, adegan tidak senonoh yang diperhatikan oleh Zimbo dari atas pohon mangga itu pun selesai. Sesaat kemudian, tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara isak tangis dari sang wanita tersebut. Si pria ini pun kemudian mencoba untuk menenangkan wanitanya ini. Ia berkata bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap apapun konsekuensi yang akan terjadi. Mendengar perkataan prianya ini, si wanita bukannya tenang, tapi justru ia menangis lebih kencang lagi. Ia pun kemudian berkata, "Bang, bagaimana nanti seandainya adik hamil? Adik takut, Bang." Mendengar kekasihnya bertambah panik, lalu sang pria pun mencoba kembali untuk menenangkan si wanitanya. Ia pun kemudian berkata, "Tenang saja, Dek. Apapun itu, Abang pasti akan bertanggung jawab. Toh kalau seandainya pun adik hamil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepenuhnya kita serahkan kepada yang di atas." Mendengar hal itu, Zimbo yang merasa dia sendirian di atas, kemudian panik. Ia pun lalu melompat turun ke bawah. Sambil penuh dengan emosi, ia pun berteriak kepada sepasang kekasih itu. Zimbo berkata, "Enak saja, kalian yang berbuat, kok aku yang harus bertanggung jawab?"